dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video ini saya akan menyampaikan video portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz SIP. Saat ini saya bertugas sebagai penelaah teknis kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamung Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau. Saya bergabung sebagai petugas pemadam kebakaran sejak tahun 2017 sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksanaan Teknis Pemadam Kebakaran Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Pada tahun 2019, saya diberi tugas sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Terpadu Pemadam Kebakaran Bintan Timur. Adapun tugas saya mengatur dan berkoordinasi kepada seluruh anggota pemadam kebakaran dan melaksanakan pemadaman kebakaran dan evakuasi. Pada tahun 2023, saya bergabung di Satuan Polisi Pamung Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau pada bidang penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat hingga saat ini. Untuk mengikuti uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama, saya akan membuat video portofolio dinamis yang terdiri dari 1. Mendemonstrasikan prosedur koordinasi dalam pemeriksaan gedung sedang dan menengah. 2. Menjelaskan secara teknis penggunaan APAP atau alat pemadam api portable. 3. Mendemonstrasikan penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan pembentukan serta pembinaan relawan kebakaran. Berikut kami sampaikan demonstrasi koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengecekan proteksi kebakaran, surat tugas, berita acara, dan beberapa dokumen lain yang diperlukan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik, Pak. Saya dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Penanggulangan Kebakaran. Pak, ada yang bisa saya bantu? Sesuai arahan pimpinan, saya akan melaksanakan pengecekan proteksi kebakaran di kantor Ibu. Siap, Pak. Kira-kira kapan, Pak? Baiklah, Bu. Terima kasih kalau begitu. Kalau hari Senin minggu depan, kira-kira bisa nggak ya, Bu ya? Baik, Pak. Insya Allah, Pak. Kira-kira apa yang perlu kami siapkan ya, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Tolong nanti Ibu siapkan tim dari Ibu dan peralatan-peralatan proteksi kebakaran, APAR atau apa yang ada, Bu, di situ. Baik, Pak. Akan kami siapkan. Sampai ketemu di hari Senin minggu depan ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berkoordinasi dengan Kepala UPD, selanjutnya saya menindaklanjuti dan melakukan pertemuan kembali untuk mempersiapkan rencana pemeriksaan proteksi kebakaran yang akan dilaksanakan. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana, Pak? Ada yang bisa kita bantu? Alhamdulillah. Jadi gini, Bu, saya dari bidang pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamung Praja. Kemarin saya sudah ada koordinasi dengan pimpinan Ibu di kantor ini. Kami ada rencana untuk pengecekan dan pemeriksaan proteksi kebakaran yang ada di kantor Ibu. Ya, kemarin kebetulan Ibu pimpinan juga sudah mendisposisikan ke saya untuk bertemu dengan Bapak. Katanya mau ada pengecekan ya, Pak? Baik, Bu, terima kasih. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, Bu, ini di sebelah saya ini juga nanti akan membantu staf saya. Terus kemudian gini, Bu, dari
pelaksanaan kemarin, ini kami juga membawa surat tugas dari pimpinan. Itu bisa ya. Dan ini berita acara yang pemeriksaan sebelumnya, Bu. Dulu kantor ini sudah pernah dilaksanakan pemeriksaan tentang proteksi kebakaran, sudah ada berita acara sebelumnya, sehingga nanti kami tinggal mereview aja apa yang kurang, apa yang sudah dilaksanakan. Ya Pak, terima kasih. Jadi ini selanjutnya mau kita laksanakan sekarang Pak pengecekannya atau gimana? Oh iya Bu, untuk tim dari Bu gimana Bu? Sudah disiapkan atau belum? Kalau dari tim kita sudah siapkan dari kemarin Pak. Sudah lengkap ya. Satu lagi mungkin dari staf-staf yang ada di sini Bu, apakah sudah diinformasikan tentang kegiatan hari ini? Soalnya kita khawatirnya gini, nanti kok tiba-tiba ada pemadam kebakaran, apa ada kebakaran atau apa? Tidak, kita sudah informasikan ke semua stafnya Pak, hari ini ada pengecekan. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira apa yang ada ditanyakan lagi nggak Bu? Saya kira cukup Pak, kita lanjut pengecekan saja kalau begitu. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Baiklah, selanjutnya ketika terjadi emergensi kebakaran di suatu bangunan ataupun gedung, maka tindakan-tindakan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pemadaman untuk seluruh anggota K3 dan pemadam kebakaran. 1. Dapat bekerja dengan tenang dan tabah. Yang kedua, berani mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Jadi jangan ragu-ragu. Ketika memang itu harus diambil tindakan, maka lakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu supaya rantai api itu bisa terputus. Kemudian yang ketiga, harus dapat bekerja dalam tim yang kompak. Yang keempat, dimulai dari api yang tipis atau api yang kecil. Yang kelima, pemadaman dilakukan searah dengan arah angin atau dari samping. Jadi tidak boleh di bawahnya angin. Karena kalau di bawahnya angin, kita melakukan pemadaman menggunakan alat ini, alat apar, maka bukan apinya yang padam, malah justru debunya akan mengenai kepada diri kita. Kemudian yang ke-6, pemadaman dilakukan pada sumber titik apinya langsung. Dan yang ke-7, gunakan alat pemadam yang sesuai dan tepat. Karena apa? Alat pemadam api portable seperti ini ada beberapa klasifikasi, ada beberapa jenis, ada jenis powder, ada jenis CO, dan ada jenis foam. Maka dalam penggunaan alat apa atau alat pemadam api portable ini harus sesuai dengan klasifikasi api yang akan dipadamkan. Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M tahun 2008, klasifikasi kebakaran dapat dibagi beberapa kelas. 1. Kelas A. Kelas A, kebakaran yang berasal dari bahan biasa atau bahan padat yang mudah terbakar. Contohnya kertas, kemudian kayu, plastik, karet, dan lain-lain kecuali logam. Selanjutnya kelas B, kebakaran yang berasal dari bahan cair dan gas yang mudah menyala. Contohnya minyak tanah, bensin, solar, thinner, LNG, LPG, dan lain-lain. Kelas C, kebakaran yang berasal dari peralatan listrik atau hubungan arus pendek. Nah, contoh kebakaran generator listrik, kebakaran setrika listrik, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada kelas D, kebakaran yang berasal dari bahan logam. Contohnya magnesium, potasium, litium, kalsium, dan lain-lain. Maka ketika kita melakukan pemadaman dengan menggunakan alat apar atau apap, harus sesuai dengan media, harus sesuai dengan kebakaran yang terjadi. Kebakaran apa? Kalau kelas A ya penggunaannya dengan
kelas A, kelas B dengan kelas B, kelas C dengan kelas C medianya, dan kelas D juga dengan menggunakan alat yang kelas D. Berikutnya, persyaratan teknis dalam penggunaan APAR. Yang pertama, tabung harus dalam keadaan baik, ya, tidak berkarat. Contohnya seperti ini. Ya, jadi APAR ini dalam kondisi baik dan tidak berkarat, ya, baik di bawah maupun di atas tidak berkarat. Kemudian yang kedua, dilengkapi dengan etiket atau cara-cara penggunaan yang memuat urutan-urutan dari yang jelas tentang cara penggunaannya. Ini contohnya etiket seperti ini. Ini etiket namanya. Jadi ada urut-urutan penggunaan APAR. Kemudian yang ketiga, segel harus dalam keadaan baik. Nah, seperti ini. Ini segel karena APAR ini belum digunakan, menandakan bahwa ini masih dalam keadaan baik, segelnya masih, ya, terkunci. Kemudian yang keempat, tidak ada kebocoran pada membran tabung gas karena tekanannya ini sangat tinggi, tekanan elektrik-nya. Jadi tidak ada kebocoran yang menunjukkan dari nanometer yang ada. Jadi selagi nanometer ini menunjukkan di posisi green, di posisi hijau, maka menandakan bahwa APAR ini dalam kondisi baik. Kemudian berikutnya, selang APAR ini harus dalam keadaan baik, tidak boleh ada retakan-retakan karena tekanan ini sangat tinggi sekali. Maka di sini bisa dilihat selangnya dalam keadaan baik dan tidak tersumbat, ya, dalam keadaan baik. Kemudian berikutnya, bahan baku pemadaman harus selalu dalam keadaan baik. Nah, bahan baku seperti yang ada di sini, ini APAR powder. Jadi bisa dilihat, bisa dicoba ketika kita diangkat seperti ini. Kalau suaranya masih terasa turun, nah ini kondisinya dalam keadaan baik. Tapi kalau kita angkat kemudian suaranya dengan suara seperti gumpalan jatuh, maka kondisi APAR ini bisa dimungkinkan ada bermasalah. Maka yang perlu, bahan baku yang ada dalam isi APAR powder ini harus dalam keadaan baik. Kemudian tutup tabung harus sesuai, harus rapat. Ya, tutup tabungnya harus rapat. Nah, tutup tabung, jadi ketika memang ini tutupnya ya harus rapat. Dan yang terakhir, warna tabung harus mudah dilihat sesuai dengan jenis APAR-nya. Ya, seperti warna merah ini kan mudah dilihat dan mudah dijangkau ketika nanti terjadi emergensi. Dan yang terakhir, jarak antara APAR satu dengan APAR yang lainnya, ini jaraknya adalah 15 meter, ya, sehingga nanti dapat menjangkau ketika ada terjadi emergensi di sudut mana, di titik mana, akan bisa dilaksanakan pemadaman dengan menggunakan APAR. Dan yang terakhir, cara pemasangannya harus di dinding, kemudian jarak pemasangan antara lantai sampai ke bawah ini 120 cm. Ini maksudnya tujuannya apa? Supaya ini gampang diraih, gampang diambil. Jadi kalau terlalu tinggi juga ngambilnya akan sulit, terlalu rendah juga akan, ya, tidak sesuai dengan peraturannya. Baiklah, setelah tadi disampaikan tentang teknis persyaratan tentang APAR, maka berikut akan kami sampaikan tata cara dan penggunaan untuk APAR atau APAP, alat api pemadam portable. Yang pertama, angkat tabung dari tempatnya, jadi seperti ini. Kemudian pastikan tabung tersebut dalam keadaan siap pakai. Nah, kenapa dikatakan siap pakai? Jadi tabung dikatakan siap pakai itu adalah pertama nanometer. Nanometer ini dalam keadaan normal, ya. Terus kemudian segel juga ini masih tertutup. Ini artinya bahwa tabung APAR ini kondisinya baik dan siap pakai.
Selanjutnya, lepas pen pengamannya. Jadi ini lepas pen pengamannya. Kemudian pegang corong yang mempunyai penyekat tangan sesuai dengan kondisi apa. Jadi seperti ini. Setelah ini dilepas, kemudian pegang corongnya. Terus kemudian untuk memastikan apar ini baik atau tidak, kita coba dulu sebelum digunakan. Setelah apar ini kondisinya memang betul-betul dapat digunakan, barulah kita menuju ke titik api atau titik di mana terjadi kebakaran. Kemudian kita maju minimal 1 meter dari titik api, ya. Kemudian kalau seandainya belum padam, kita maju lagi sampai api itu padam. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan penyuluhan pencegahan kebakaran pada masyarakat dan pembinaan relawan kebakaran. Dalam video ini kami memberikan edukasi kepada masyarakat dan relawan kebakaran terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran api awal di lingkungan masyarakat. Dan kami menyampaikan kepada masyarakat tentang perlunya menjaga keamanan lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, kami menyampaikan secara teori dan praktek lapangan ketika terjadi emergensi atau kebakaran api awal di lingkungan masyarakat dan rumah tangga. Dalam rangka penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat, di video ini saya menyampaikan secara langsung bagaimana cara pencegahan kebakaran ketika terjadi kebakaran dan sekaligus memberikan edukasi cara menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Dalam kegiatan ini diikuti oleh masyarakat dan anggota relawan kebakaran. Setelah penyampaian materi terkait pencegahan kebakaran, dilanjutkan praktek langsung cara pemadaman dengan peralatan manual dan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Demikian video portofolio ini saya sajikan sebagai representasi perjalanan, pengalaman, dan capaian kinerja saya. Setiap tugas yang telah dilaksanakan menjadi bagian dari komitmen saya untuk terus berkontribusi dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan investigasi kebakaran yang profesional, efektif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga portofolio ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kompetensi, dedikasi, dan kontribusi yang saya berikan dalam menjalankan tugas. Tentunya dalam video ini masih banyak kekurangan. Mohon agar diberikan masukan dan komentar supaya dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang yang melihat video ini. Terima kasih. Salam profesional, tangguh, dan siap melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.